kabar Sobat Baja? Bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan bersemangat. Tentunya senang sekali saya Ceria Fasti bisa berjumpa dengan Sobat Baja dalam acara podcast Krakatau Steel Committed to Transform. Nah Sobat Baja, tema kita kali ini adalah mengenai bagaimana strategi dari PT Krakatau Niaga Indonesia dalam menghadapi persaingan di industri perdagangan baja. Untuk itu kita juga sudah menghadirkan Direktur Utama dari PT Krakatau Niaga Indonesia atau PT KNI, Bapak Ibnu Kukuh Laksmana. Apa kabar Pak Ibnu? Sehat? Terima kasih sudah hadir di studio. Dan tentu saja kami juga sudah menghadirkan pengamat makroekonomi kita, Bapak Bima Yudhistira. Apa kabar Pak Bima? Kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir dan tentunya ini menjadi semakin menarik karena kita akan melihat juga bagaimana saat ini industri baja sedang tidak baik-baik saja. Lalu apa saja langkah yang dilakukan oleh PT Krakatau Niaga Indonesia untuk dapat bersaing nih di kancah perdagangan baja domestik dunia. Nah, menurut Pak Ibnu sendiri bagaimana sih Krakatau Niaga Indonesia ini untuk merumuskan tentunya strategi bisnis untuk bisa tetap berkompetitif di industri perdagangan baja yang sangat dinamis ini? Ya, jadi mungkin kita mulai dari historical KNI sendiri ya, Kak Ceri. Jadi KNI itu pada awalnya itu adalah perusahaan swasta ya di bidang trading produk baja. Itu berdirinya di tahun 87. Kemudian di 2019 itu diakuisisi oleh Krakatau Steel Group. Nah, itu kita sebagai trading arm dari Krakatau Steel dan Group, di mana di dalam grup KS ini sendiri kan ada beberapa yang manufacturing, Krakatau Steel sendiri di sisi flat product, kemudian ada Krakatau Baja Industri di CRC, kemudian Krakatau Baja Konstruksi untuk long product, kemudian ada Krakatau Pipe Industries atau KPI itu untuk produk pipa. Nah, di KNI sendiri kita bisa melayani distribusi dan juga penjualan terhadap semua produk yang diproduksi oleh grup-grup KS tadi, termasuk juga processing atau pemberian nilai tambah terhadap produk yang sudah disuplai oleh Krakatau Steel dan Group tadi. Seperti itu. Dan kita juga sebagai enabler menyelaraskan antara kebutuhan end user dengan kapabilitas simil itu sendiri. Oke, jadi sebagai enabler juga ya. Nah, sekarang saya ke Pak Bima selaku pengamat makroekonomi ya. Bagaimana sih Pak Bima melihat kondisi makroekonomi global dan juga domestik saat ini mempengaruhi industri perdagangan baja terutama di Indonesia? Ya, kita selalu melihat dua sisi ya, bahwa ada peluang tapi juga tantangannya juga cukup kompleks. Kalau kita lihat dari peluang saat ini memang permintaan baja itu terpengaruh dari sisi biaya produksi naik karena adanya perang dagang. Meskipun perang dagang sedang berhenti sejenak, tetapi efeknya juga akan terasa. Suku bunga itu juga tentu jadi tantangan, tapi di sisi yang lain beberapa negara itu sekarang tetap meminta dan tetap berinvestasi di sektor baja untuk memenuhi kebutuhan konstruksi infrastruktur. Contohnya bisa kita lihat apa yang terjadi di Timur Tengah. Itu mereka membangun kota-kota baru. Ada NEOM misalnya di Saudi Arabia, Abu Dhabi dan Uni Emirat Arab itu tengah berinvestasi cukup besar untuk infrastrukturnya. Jadi mereka butuh permintaan baja dalam jumlah yang sangat besar. Kemudian di negara-negara Eropa itu mereka terus bergerak memiliki sertifikasi hijau untuk bangunan. Jadi kalau mau bangun apapun, rumah sakit, sekolah ataupun perkantoran harus punya mereka sertifikasi hijau ya. Jadi ada peluang untuk kita mendorong ekspor dalam bentuk green steel atau baja yang rendah karbon. Itu pun permintaannya masih cukup besar. Jadi tantangan ada, peluangnya lebih terbuka lagi. Nah, gimana nih KNI melihat peluang-peluang yang ada? Oke, nah ini itulah salah satu keunggulan dari KNI ya Ceri. Jadi mungkin bisa dibilang untuk pasar domestik ya, kita adalah satu-satunya distributor atau trader yang langsung mempunyai backup mill di belakangnya. Nah ini jelas sekali. Biasanya kan distributor atau trader mereka hanya trader saja, tetapi kita langsung punya close connection dengan Krakatau Steel dan grupnya. Nah tentunya apa yang dimiliki oleh KS ini termasuk bukan hanya dari sisi fasilitas produksi, tetapi juga
dari sisi kecukupan data, nah itu bisa dimanfaatkan oleh KNI ya untuk terus expand dan juga memperluas segmen pasarnya. Seperti itu. Oke, tadi selain tadi KNI itu sangat tersupport sekali ya tentunya juga karena memang disupport oleh Krakatau Steel yang juga distribusi langsung gitu ya. Nah kalau untuk Pak Bima sendiri, dampak fluktuasi nilai tukar dan juga harga komoditas global tentunya terhadap daya saing perusahaan baja sendiri seperti Krakatau Niaga Indonesia ini, bagaimana melihatnya? Ini dua sisi. Sebenarnya beberapa industri baja, domestik maupun internasional, itu mereka melihat harga bahan bakunya sekarang sedang turun. Tapi di sisi yang lain memang ada fluktuasi nilai tukar rupiah yang menjadi salah satu beban operasional perusahaan. Dan biaya logistik juga akan terpengaruh dari fluktuasi nilai tukar rupiah juga. Tapi pada intinya, prospek atau peluang, meskipun dengan berbagai tantangan tadi, di dalam negeri saja kita lihat berapapun harga bahan baku dan juga harga jual, serapan untuk 3 juta rumah misalnya. Ini salah satu program yang membutuhkan besi baja dalam jumlah besar. Itu tetap bertumbuh. Kalaupun terjadi tekanan pada industri otomotif, memang otomotifnya memang sedang kurang begitu bagus, tapi pembangunan beberapa pabrik otomotif baru, terutama kendaraan listrik, itu juga butuh suplai besi dan baja untuk pabriknya maupun untuk kendaraan bermotornya sendiri. Jadi saya kira ke depan tetap akan butuh permintaan dalam negeri maupun luar negeri yang cukup besar. Jadi dalam arti fluktuasi tidak menjadi masalah tapi selama demand-nya masih banyak gitu ya. Nah kalau untuk KNI sendiri, apa sih langkah konkret yang dilakukan terutama untuk mengantisipasi fluktuasi harga baja dan juga permintaan pasar nih Pak? Seperti yang disampaikan Mas Bima tadi ya, jadi memang fluktuasi di harga baja ini cukup signifikan ya. Kalau dari sisi KNI sih ada beberapa hal yang kita sangat perhatikan ya. Yang pertama itu tentunya adalah momen. Nah itu jangan sampai kehilangan momen ya. Jangan sampai udah terlanjur belanja ke tempat yang lain sehingga placing order ke tempat kita menjadi berkurang. Nah itu karena kuenya udah kemakan duluan ya, sehingga kuncinya memang ada di momen. Terus kemudian yang kedua, kalau kita bermainnya hanya di pasar yang komersial saja, artinya yang common ya, itu memang fluktuasinya tajam banget karena yang dari impor pun juga salah satunya bermain di sisi komersial. Nah, tetapi kalau kita mainnya itu di segmen spek-spek yang high grade, nah ini volatility-nya nggak ini ya, fluktuasinya nggak terlalu tajam, Kak Cherry. Nah itulah salah satu strategi kita. Jadi kita tidak hanya bermain di segmen komersial, tapi juga di segmen-segmen yang high grade. Kemudian dari sisi pengelolaan stok pun kita juga harus perhatikan ya supaya bisa terus responsif terhadap dinamika di pasar. Mampu melihat momen dan juga tentunya tadi ya responsif juga melihat dinamika pasar. Kalau menurut Pak Bima sendiri selaku pengamat makroekonomi, bagaimana tren permintaan baja di pasar domestik ini dan juga tentunya internasional dalam beberapa tahun terakhir nih kalau menurut Pak Bima? Iya, memang cukup fluktuatif. Ini salah satunya juga dipengaruhi ya oleh sektor otomotif, kemudian infrastruktur, konstruksi, dan yang terakhir ini adalah perumahan. Memang melihat ada perubahan aja sebenarnya. Misalnya begini, dulu era pemerintahan sebelumnya fokusnya adalah infrastruktur jalan tol, bendungan. Tapi sekarang pun kalau dilihat ada ambisi, misalnya transisi energi, itu membutuhkan infrastruktur besi dan baja dalam jumlah besar juga. Misalnya untuk membuat komponen panel suryanya, pabriknya di sini juga butuh besi dan baja. Kemudian kalau melihat dari sisi fokus ketahanan pangan, itu juga akan membutuhkan banyak sekali suplai besi dan bajanya. Untuk apa? Untuk perbaikan logistiknya, hilirisasi tapi di industri makanan minuman. Itu pun juga membutuhkan banyak sekali. Jadi kita bisa lihat bagaimana misalnya makan bergizi gratis, pembangunan dapur-dapurnya itu juga butuh baja tahan karat ya. Jadi selalu ada link. Selalu ada link dalam permintaan baja itu sendiri ya. Itu yang perlu dilihat. Ini trennya kemana dari segi domestik. Kalau properti juga kita harus lihat. Misalnya begini,
properti untuk segmen menengah dan kecil itu memang di beberapa kota agak sedikit melambat. Tapi untuk yang segmen atas itu datanya justru menunjukkan adanya kenaikan. Nah, perkantoran juga di mana dulu yang turun dan di mana yang naik. Jadi daerahnya, ya. kecepatan untuk melakukan shifting dari satu sektor ke sektor yang sedang tumbuh itu saya kira penting. Oke, nah sekarang saya ke Pak Ibnu. Tentu saja kita lihat Krakatau Niaga ini ya, Krakatau Niaga Indonesia ini kan kita harus juga memanfaatkan teknologi. Apa saja yang sudah dilakukan, terutama teknologi digital yang bisa membuat rantai pasok dan juga distribusi baja dari KN ini untuk bisa terintegrasi. Ya, untuk digitalisasi tentunya yang utama karena kita adalah di sini ada trading arm, tentunya memanfaatkan channel-channel digital tadi untuk campaign ataupun iklan ataupun edukasi ya, terutama tentang standarisasi itu kan hal yang penting ya. Selain itu kita juga untuk mengintegrasikan supply chain di sisi internal kita, karena kita kan juga harus order ke mill, kemudian kita juga ada yang sebagai stok, kemudian kita juga harus jualan, di mana di situ di dalamnya ada proses-proses administrasi. Nah, itu kita integrasikan dengan digitalisasi. Nah, kebetulan kemarin di Januari 2025 itu kita baru go live SAP Kajari, sehingga diharapkan layanan ke semua stakeholder maupun proses pengambilan keputusan melalui koordinasi dan reporting di internal itu bisa menjadi lebih cepat dan akurat. Dan tentunya lebih efisien ya. Oke, kalau sekarang saya ke Pak Bima, apa saja sih sebenarnya tantangan struktural yang dihadapi di industri baja gitu ya, terutama industri baja nasional dalam bersaing dengan produsen luar negeri? Selain patuh terhadap standar nasional, tapi juga ada tuntutan nih, mulai banyak nih tuntutannya. Mulai dari Uni Eropa, CBAM. Tapi kita ada waktu untuk melakukan persiapan, karena berlakunya kan 2026. Jadi ada waktu untuk melakukan persiapan industri baja domestik. Kemudian ada lagi yang terkait dengan bagaimana tadi mengendalikan dari sisi importasi besi dan baja. Karena ada beberapa yang bisa diproduksi dalam negeri, kenapa tidak menggunakan besi dan baja produksi dalam negeri. Dan masih terkait dengan standarisasi ini juga berkembang misalnya soal ESG. Jadi baik dari perbankan maupun dari perusahaan yang bermitra, dia menekankan perusahaan besi dan baja itu punya environment social governance standard. Nah, itu kan tinggal sedikit kemudian secara transformasi dipenuhi. Jadi perusahaan-perusahaan di negara lain misalnya di Vietnam, kemudian di India memang sedang mengarah ke sana tuh. Jadi ada beberapa pemain ternama lah ya di level internasional. Satu mill itu khusus untuk green steel. Jadi itu menjadi salah satu tantangan. Kalau mereka bisa, kenapa kita nggak bisa mengarah ke sana dengan pricing dan kualitas yang lebih baik. Tapi tentunya butuh dukungan dari sisi pemerintah dan juga pelaku perbankan domestik. Oke, baik. Sekarang saya ke Pak Ibnu. Kalau untuk menurut Pak Ibnu sendiri, ada nggak sih rencana ke depannya untuk ekspansi atau diversifikasi produk untuk bisa memperluas pangsa pasar dulu deh? Ya, jelas itu memang harus dilakukan ya Ceria ya. Jadi Krakatau Niaga Indonesia ini, jadi kita tidak hanya melayani raw material saja, tetapi kita sudah bergerak ke hilirnya. Jadi kalau biasanya kita jualan itu hanya berupa plat lembaran saja, tetapi kita sekarang itu jualannya sudah berupa part atau piece part yang sudah difabrikasi dan kemudian diassembly sehingga nanti misal katakan kirimnya ke karoseri atau ke industri kereta api, itu di sana dia tinggal joining saja. Jadi ada sisi supply chain-nya di sisi konsumen itu yang kita ambil juga. Nah, tentunya di situ juga ada nilai tambahnya kan yang kita berikan ke produk tersebut. Kemudian kita juga ada partnership dengan beberapa mitra. Contohnya untuk tadi yang segmen perumahan ya. Jadi kita ada produk baja ringan. Nah, itu kita bekerjasama dengan mitra. Nah, tentunya itu juga bisa mewujudkan kehadiran produk Krakatau Steel yang real ya di tengah masyarakat kan, biasanya kan kalau supply-nya hanya berupa koil, mungkin Bapak Ibu semuanya ngerasainnya kan udah berupa dalam bentuk mobil atau dalam bentuk ngelewat jembatannya, tapi kan di situ kan nggak ada
KS atau bukan atau siapa. Nah, dengan contoh tadi baja ringan itu produk real ya benar-benar itu yang sampai ke masyarakat. Masyarakat ya, oke. Dan tentu saja ini akan menjadi ibaratnya masyarakat tuh bisa melihat dan merasakan langsung gitu ya apa-apa saja yang diproduksi oleh Krakatau Steel karena memang mereka ibaratnya melihat langsung dan merasakan manfaatnya. Tapi kita juga ingin tahu bagaimana kebijakan fiskal dan juga moneter pemerintah nih dalam mempengaruhi kinerja industri baja nih Pak Yuda. Ya, salah satunya memang kemarin ya itu adalah kebijakan terkait dengan harga gas khusus industri. Itu memang sepertinya harus dipikirkan ulang. Asalkan misalnya begini, perusahaan industri bajanya punya transisi untuk suatu saat menggunakan energi terbarukan. Tapi dalam fase transisi itu harga gas yang kompetitif sehingga harga jualnya nanti bisa lebih bersaing itu juga menjadi support pemerintah. Kemudian pemerintah bisa bantu apa lagi adalah biaya logistik. Jadi bisa bersaing dengan baja Vietnam yang cukup berkembang. Itu salah satunya adalah bagaimana menurunkan dari sisi biaya logistik. Mulai dari pabrik sampai tadi ke distribution channel di level-level kecamatan kalau perlu ataupun daerah-daerah tertentu. Nah itu biayanya bisa lebih kompetitif. Satu lagi adalah soal kebijakan memang suku bunga khusus. Jadi kita sedang mendorong bisa nggak ada kebijakan suku bunga khusus untuk membantu misalnya Krakatau Steel dan juga anak usahanya yang sedang melakukan transisi. Misalnya mengembangkan EAF, Electric Arc Furnace ya untuk lebih rendah karbon dan juga inovasi digitalnya. Jadi kalau Krakatau Steel ingin melakukan upgrading terhadap sistem internal dan operasional lebih efisien tadi, itu bisa dibiayai dengan bunga di bawah bunga pasar. Nah itu salah satu keberpihakan yang dilakukan ya, yang tentunya juga untuk bisa mensupport industri baja. Baik, kita ingin tahu juga tadi ya tentang strategi dari KNI. Nah, bagaimana nih Pak Ibnu? Ya, jadi strategi utama kita ya adalah fokus di kolaborasi dan juga kemitraan strategis, baik di sisi permodalan, dari sisi suplai bahan baku, maupun dari sisi pemberian nilai tambah terhadap produk. Oke, terus kemudian kita juga harapannya dengan langkah-langkah yang kita ambil itu bisa memberikan layanan yang berkualitas ke konsumen. Dalam hal ini one stop solution. Jadi teman-teman itu kalau butuh apa-apa udah nggak perlu kemana-mana lagi Pak. Semuanya kan bisa kita supply. Terus kemudian dari sisi fundingnya kita juga bisa menjadi enabler tadi seperti itu. Kemudian dengan dukungan Krakatau Steel, nah itu kan ada Krakatau Steel ini kan kuat banget nih di masalah data-data pasar. Nah dari situ itu kita bisa memetakan ya posisi KNI itu di sebelah mana untuk nyari ceruk-ceruk pasar yang masih butuh supply lebih lanjut dan juga dari sisi profitability-nya lebih stabil. Jadi tadi salah satu strateginya adalah kolaborasi. Kalau menurut Pak Bima, bagaimana nih posisi dari PT Krakatau Niaga Indonesia dibandingkan dengan kompetitor lokal ya dan terutama juga kompetitor asing di industri perdagangan baja? Ya, saya melihat secara objektif ya. Memang tadi disampaikan Pak Ibnu betul sekali. Jadi dalam beberapa tahun terakhir kita melihat yang tadinya banyak retailer di level retail itu pelaku swasta itu sebenarnya bagus juga. Tapi Krakatau Steel masuk bahkan mulai di kota-kota tier 2, kemudian kota tier 3. Dan harganya juga cukup kompetitif. Itu juga menunjukkan artinya satu bisa bersaing, yang kedua memang produknya dibutuhkan masyarakat, terutama tadi soal baja ringan. Itu kan sekarang sedang menjadi tren ya. Jadi hunian-hunian yang baru yang lebih modern minimalis itu membutuhkan supply itu. Apalagi nanti kalau realisasi 3 juta rumah, tentunya ini kan langsung nyambung dengan permintaan tadi. Jadi yang membedakan salah satunya tadi punya linkage atau hubungan langsung dengan pabrikan bajanya. Jadi bukan hanya hub sebagai perdagangan jasa,
tapi juga sudah jelas ketika konsumen ingin meminta baja jenis tertentu, ini sudah dijelaskan di belakangnya sudah siap Sudah membackup. siap membackup Itu yang ya. menarik. Salah satu kelebihan juga dari Krakatau Niaga Indonesia. Nah, kalau untuk KNI sendiri, bagaimana perusahaan mengatasi tekanan-tekanan, terutama dari kompetitor ya? Pasti kan juga akan banyak, maupun dari lokal dan juga internasional nih Pak. Iya. Jadi memang dengan kondisi pasar yang dinamis banget ya, memang harus fleksibel dan juga adaptif. Artinya fleksibel ini dalam sisi penerimaan order, dalam sisi pengirimannya, dalam sisi term of payment-nya. Nah, karena sebenarnya jika dibandingkan dengan produk impor, nah, teman-teman sesama produsen baja di dalam negeri itu masih mempunyai hal-hal yang bisa menjadi benefit bagi user. Contohnya kalau impor itu kan datangnya langsung satu kapal nih. Nah, kalau satu kapal otomatis gudang penuh. Iya. Bayarnya pun juga langsung sekaligus ya, dan jumlah gede berasa kan. ya. Nah, tapi kalau user tadi itu belinya dari produsen baja dalam negeri, pengiriman bisa parsial, by tracking. Nah, dari sisi delivery juga bisa menyesuaikan mana yang dibutuhkan duluan yang akan segera diproses. Jadi barangnya juga ngendonnya juga nggak lama di gudangnya di user. Jadi datang langsung proses, langsung proses. Nah, sehingga dari cash to cash cycle-nya mereka itu juga akan sangat terbantu dibandingkan jika harus mendatangkan atau naruh stok dalam jumlah yang besar. Nah, hal-hal seperti itulah yang kita manfaatkan peluang bagi kami untuk nah, kalau dari domestik ya. Untuk domestik ya, tapi kalau misalnya dari Pak Bima sendiri, selaku pengamat makroekonomi, apa sih sebenarnya kunci yang atau yang menentukan deh dari daya saing sebuah perusahaan ini di industri baja saat ini? Satu memang cost efisiensi, artinya dari segi biaya dia bisa bersaing. Yang kedua adalah harus memenuhi banyak sekali permintaan untuk lebih berkelanjutan. Jadi berkelanjutan itu tadinya menjadi beban, tapi sekarang ini justru peluang. Jadi kalau ada perusahaan, ada dua perusahaan, yang satu punya masalah keberlanjutan, satu lagi memenuhi aspek keberlanjutan, ini yang pasarnya justru akan lebih terbuka lebar. Ya, karena kita melihat juga diversifikasi ekspor, dan 2029 itu diproyeksikan ada 34 juta ton kebutuhan ekspor dari Indonesia untuk bisa melakukan ekspor keluar. Nah, itu kalau bisa kan Krakatau Steel makin dominan di situ dengan berbagai indikator daya saing tadi yang jauh lebih baik ke depannya. Itu saya kira bisa menjadi pemenang di pasar ekspor. Oke, nah kalau kita lihat juga bagaimana KNI ini melakukan tadi efisiensi untuk bisa memperkuat marginnya. Nah, sebenarnya kan kalau posisi KNI sendiri sebagai trader itu kan tidak akan bisa lepas dari harga pokok atau harga perolehan kita ya, di mana itu erat sekali dengan production cost dari pabrikan itu sendiri. Sehingga harga yang terbentuk itu kan sebenarnya sudah so-so ya, di antara sesama produsen itu harganya kurang lebih sama, karena bahan bakunya pun itu juga ya sesama komoditas pasti akan fluktuatif lah. Nah, tetapi ada di sisi lain yang ikut berpengaruh terhadap harga jual yang kita sampaikan ke konsumen. Nah, itulah yang berusaha kita efisiensikan sehingga konsumen tetap bisa memperoleh harga yang terbaik. Contohnya apa? Contohnya dari sisi tadi keberpihakannya kan tadi dalam bentuk tingkat suku bunga. Nah, itu bisa menjadi salah satu hal yang bisa menjadi kekuatan kita. Jadi dengan rate yang kompetitif, tentunya dampak ke harganya itu juga harapannya tetap kompetitif. Kemudian dari sisi transportasi, nah dengan adanya kebetulan di Krakatau Steel ini sendiri kan juga punya beberapa gudang yang bisa dijadikan hub ya. Ada di Cibitung yang sebenarnya dia juga sentra industri, kemudian di Surabaya Krakatau Steel juga punya gudang, punya yang bisa kita manfaatkan sebagai hub untuk naruh barang-barang
kebutuhan konsumen di Surabaya dan sekitarnya. Jadi pemanfaatan semaksimal mungkin ya. Dari sisi efisiensinya di situ ya. Oke, sekarang saya ke Pak Bima. Kalau kita lihat bagaimana sih sebenarnya perusahaan baja nasional ini bisa meningkatkan efisiensi tadi untuk bisa berdaya saing, produk impor yang seringkali datangnya lebih murah gitu justru ya dari produksi yang kita hasilkan dari dalam negeri. Gimana nih Pak Bima? Ya, kita bisa cek ya, murah itu relatif. Satu, ada dukungan habis-habisan dari pemerintah di negara asalnya. Atau ada praktik yang kemudian harus dicek apakah praktik itu masuk dumping atau tidak. Dan juga bisa dilihat dari bagaimana cara mereka melakukan produksi dan pengambilan bahan bakunya. Nah, saya kira kalau melihat dari industri besi dan baja sekarang yang ada di Indonesia, ini kan kondisinya sedang terjadi oversupply dari sisi bahan baku untuk tambahan ya, baja nirkarat ya atau tahan karat. Karena sekarang nikelnya sedang berlimpah misalnya gitu. Nah, itu kan bisa menurunkan dari sisi biaya nih. Dan di sisi yang lain juga memang semakin banyak infrastruktur yang dibangun, sebagian diharapkan bisa menjadi hub. Dan ini kalau bisa dilengkapi bukan hanya infrastruktur darat, tapi juga fungsi dari infrastruktur laut ya. Jadi bagaimana dulu yang disebut sebagai tol laut, gitu. Itu menghubungkan hub pelabuhan. Nah, itu kalau menjadi salah satu fokus, dan Krakatau Steel misalnya bisa dilibatkan untuk mengirim besi dan baja ke Indonesia bagian timur. Karena sekarang pembangunan juga masif sekali tuh Indonesia bagian timur. Itu juga bisa membantu nantinya dari segi biaya logistik jadi lebih rendah, dan masyarakat di Indonesia Timur selisih atau diferensiasi harganya tidak terlalu jauh misalnya dengan di wilayah perkotaan yang ada di Jabodetabek. Itu juga salah satu cara gitu ya untuk meningkatkan efisiensi tadi. Oke. Sebelumnya kita membahas bagaimana apakah Krakatau Niaga Indonesia sudah sampai nih untuk melakukan trading hub ya dengan ASEAN atau mungkin negara-negara luar lainnya. Sejauh ini gimana nih Pak jawabannya? Untuk ekspor sendiri, Krakatau Niaga Indonesia memang masih belum. Jadi fokusnya itu memang masih di pasar domestik. Tetapi nantinya dalam waktu yang tidak lama lagi, mungkin di Juni atau bulan Juli ya, induk kami yaitu KGT, Krakatau Global Trading. Mungkin Kak Ceri juga udah dengar, nanti dia akan ada cabang di Batam. Nah, itu kan nanti bisa menjadi salah satu jalur yang dibuka oleh KGT ya untuk pemasaran produknya Krakatau Steel dan grup di sana. Artinya kan nanti dari situ bisa berkembang geser ke Singapura, Malaysia. Mulai ya di kancah internasional. Kalau tadi dilihat juga bahwa memang strategi kolaborasi yang digunakan oleh KN ini sendiri ya untuk bisa mempercepat tadi pengembangan bisnisnya sendiri. Nah, kalau untuk menurut Pak Yuda, apa sih sebenarnya peran dari kolaborasi antara pelaku industri, pemerintah, dan juga tentunya akademisi dalam memperkuat sektor baja nasional? Ya, ini memang eranya pentahelix ya. Jadi artinya bagaimana kolaborasi, karena kita butuh sekali riset-riset yang aplikatif tentunya, yang bisa mendorong tadi isu dekarbonisasi industri baja, kemudian pembukaan diversifikasi pasar domestik pun sebenarnya masih besar, ekspornya juga lebih besar lagi. Jadi itu butuh yang namanya market intelijen pasar. Jadi kalau disebut tadi Timur Tengah, di sebelah mana, perusahaan apa yang sedang butuh baja, volumenya berapa, kebutuhan apa, nilai proyeknya berapa, itu semua data-data yang menjadi sangat penting. Itu bisa dikolaborasikan dengan akademisi, dengan universitas. Pembenahan sistem internal, digitalisasi, menjadi smart system, itu juga menjadi penting kan, karena semakin ekspansi, sistem manajemen supply chain-nya juga penting untuk bisa real time, penyelesaiannya secara cepat. Oke, sukses tentunya untuk KNI, sukses untuk Pak Bima. Kita ada oleh-oleh, tapi sebelumnya kita ada games. Nah, gamesnya adalah seberapa bajakah Krakatau Niaga Indonesia? Kompetitif tangguh. Wih, kompetitif tangguh. Kalau seberapa bajak apa, Bima? 2 jempol buat KS. Wih, 2 jempol buat KS. Terima kasih banyak. Tentunya Pak Ibnu, Pak Bima, kita ada oleh-oleh kenang-kenangan. Ini dia. Terima kasih Pak Ibnu dari Krakatau Niaga Indonesia. Lalu juga Pak Bima, terima kasih atas waktunya dan insight-nya untuk kita semua di sini. Saya Ceria Pasti pamit, dan juga Pak Ibnu, Pak Bima pamit. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali tentunya di podcast selanjutnya.